kesebelasan tim Indonesia U16 di penjaga gawang Reja Agus dari Jawa Barat, tentunya Jawa Barat, Rizal Bayhaqi dari Banten. Lalu ada Imam Fauzi dan juga Yusron. Ada Elgi, sang kapten yang akan menjadi playmaker nanti di lini tengah. 4-3-3 tentunya. Betul, ini formasi yang sangat familiar sekali ya bagi kita, karena timnas U19 sebelumnya juga memainkan pola yang sama. Sempat diskusi dengan Coach Fahri mengapa memakai formasi ini, karena pada awalnya memang tim ini menjadi supporting ya, menjadi feeder bagi timnas U19 yang saat itu Vietnam. Ya, sebaliknya Vietnam juga sampai saat ini tim tenisnya mencatat satu kelemahan di belakang mereka, begitu mudah ditembus oleh tim dari para gelandang Indonesia. Betul. Oh, kita saksikan ke sudut kiri pertahanan Indonesia. Bangdak Tuen di sana. Masih sulit, namun di kotak penalti. Salah seorang pemain Vietnam dapat bola tadi dan sebuah tendangan dari luar kotak penalti mendatar masih melebar di sisi kanan gawang Indonesia. Penjaga gawang yang baru terlihat jelas wajahnya tadi, Reza Agus Febrian. Karena memang Indonesia kerap melakukan gelombang serangan cukup tinggi. Harus sama ya Firman ya. Tadi kita lihat ada kesalahan dengan meter dan melakukan clearance ya di pertahanan kita, sehingga bola rebound itu betul-betul mengarah ke tengah ataupun ke depan gawang, dan beruntung sepakan dari pemain Vietnam masih melenceng. Rizky lagi cetak gol Indonesia. Rizky Fajar gagal melewati tackling dari pemain belakang Vietnam. Terjatuh dia, bukan sebuah pelanggaran, lemparan ke dalam namanya. Ya, sekilas gaya-gayanya seperti Muklis Tading Sekulo ya. Ya, gesturnya nggak beda. Karena dia memang kebetulan secara posisi sama, berada di sebagai center forward. Tinggal mungkin kecepatannya Firman yang harus lebih ditingkatkan ya. Melihat bagaimana cara bermain dan umpan-umpan dari Egy yang selalu mengandalkan bola-bola daerah. Vietnam melalui Kwak Chong Lin tadi. Melalui Chong Lin. Karena kepada Adi Mokai. Ya, ini yang menarik. Bagaimana pemain Vietnam coba possession di daerah sendiri, namun begitu Indonesia melakukan serangan balik, mereka kocak-kacir pemain tadi. Iya. Berkali-kali itu ditunjukkan pemain Indonesia. Ini salah satu kawan pintu Indonesia, center back dari Asio Jakarta, Yusman Lamadaul. Betul. Memang di level Asia untuk pertandingan usia seperti ini memang adalah 2 kali 25 menit. Tapi di level 17 ataupun 19 mereka bermain dengan waktu yang normal 2 kali 45. Ya, sudah 15 menit pertandingan babak pertama sih. Bagaimana Anda melihat perimbangan dari permainan kedua kesebelasan? Ya, saya kira ini cukup memberikan harapan ya. Determinasi mereka khususnya setelah luar biasa, semangat bermain sangat baik sekali, dan melakukan pressing yang cukup serius ke pertahanan Vietnam. Hanya saja memang belum terlihat struktur bangun serangan yang rapi ya. Mereka masih sifatnya sporadis, melakukan intercept, kemudian baru mereka melakukan membuka peluang. Ya, sekali lagi mengenai formasi 4-3-3 tadi sempat disinggung oleh Reddy bahwa ini menjadi strategi yang tampaknya menjadi pakem atau mungkin menjadi semacam tren bagi sepak bola Indonesia sekarang ini. Apa yang terjadi sebenarnya? Iya, sebetulnya formasi itu bisa berkembang luas ya teman-teman, tapi kita mungkin butuh benchmark agar setiap tim juga menyiapkan pola yang sudah menjadi acuan dari BTN, khususnya tim pelatih usia muda,
di sektor kanan yang mestinya bisa diberikan umpan oleh Rizky, tapi Rizky ya sebagai striker tentu dia punya ambisi tersendiri di depan. Namun yang terus bagaimana umpan-umpan yang saya katakan sangat memanjakan sekali ya dari Egy Maulana memberikan bola-bola vertikal langsung. Sepertinya Egy sudah melihat ada titik celah di jantung pertahanan Vietnam. Ya, sebagian dari juga sampai saat ini tim tenisnya mencatat satu kelemahan di belakang mereka, begitu mudah ditembus oleh tim pasukan dari para gelandang Indonesia. Betul. Oh, kita saksikan ke sudut kiri pertahanan Indonesia. Pandak Juan di sana. Masih sulit, namun di kotak penalti salah seorang pemain Vietnam dan bola tadi dan sebuah tendangan dari luar kotak penalti mendatar masih melebar di sisi kanan gawang Indonesia. Ya, Penjaga gawang yang baru terlihat jelas wajahnya tadi, Reza Agus Febrian, Iya. karena memang Indonesia kerap melakukan gelombang serangan cukup tinggi. tetap harus waspada ya Firman ya. Tadi kita lihat ada kesalahan meter dan melakukan clearance ya di pertahanan kita sehingga bola rebound itu betul-betul mengarah ke tengah ataupun ke depan gawang dan beruntung sepakan dari pemain Vietnam masih melenceng. Rizky lagi, cetak gol Indonesia. Rizky Fajar gagal melewati tackling dari pemain belakang Vietnam. Jatuh dia, bukan sebuah pelanggaran, memang dalam namanya. Ya, sekilas gaya-gayanya seperti Muklis Tadung Sepulo ya. Ya gesturnya memang beda. Karena dia memang jelas secara posisi sama berada di sebagai center forward. Tinggal mungkin kecepatannya Firman yang harus lebih ditingkatkan ya. Melihat bagaimana cara bermain dan umpan-umpan dari Egy yang selalu mengandalkan bola-bola daerah. Vietnam melalui Kwak Chong Lin tadi. Kwak Chong Lin. Karena kepada Lee Ngok Tai. Ya, ini yang menarik. Bagaimana para pemain Vietnam coba bermain possession di daerah sendiri, namun begitu Indonesia melakukan serangan balik, mereka kocak kacir pemain tadi. Iya. Berkali-kali itu ditunjukkan pemain Indonesia. Ini salah satu palang pintu Indonesia, center back dari Asiop Jakarta, Yusman Lamadaul. Betul. Sebuah crossing tadi mampu diangkat ke tengah oleh Tran Fanda. Bicara Jakarta, ada satu catatan yang cukup ironis terkait dengan proses. Anda tadi sempat menyebut PSSI melalui BTN menginstruksikan kepada 34 asprof untuk menggelar seleksi secara internasional, namun 10 dari 34 tidak menggelar dengan berbagai alasan. Dan yang ironis salah satunya adalah Jakarta yang secara geografis, secara jarak sangat dekat dengan pusat latihan di Sabang. Ya itulah yang membuat apa ya kita bertanya-tanya ada apa sih? Setelah memang kita lihat sebuah umpan Lepas kalinya cukup berbahaya, sebuah pressing menaklukkan penjaga gawang Indonesia, Reza Agus Febrian, cepat sekali tidak terduga, berawal dari sebuah intercept. Dikuasai secara penuh kali dua penjaga gawang Reza Agus Febrian. Nur Fadil, gelandang Indonesia. Lempar ke dalam musuh Indonesia. Gagal lagi. Kita lihat, kali ini sebuah pelanggaran dilakukan oleh salah seorang pemain dari Vietnam, kapten kesebelasan Bui Binam. sebagai gelandang jangkar di kubu Vietnam dalam organisasi serangan. Ya, Sebuah kesalahan mendasar tadi dilakukan. Ini yang menjadi awal dari gol Vietnam ke gawang Indonesia. Berawal dari sebuah intercept kelengahan dari Indonesia, bola direbut dan bola langsung diberikan terupas ke depan. Lisak Nur Fadil melebar dia kepada Yusman Ramadaul.
cukup sulit. Kita lihat bagaimana mati yang dilakukan oleh pemain belakang dari Vietnam terhadap Gunarsyah Mandoen tadi. Ya inilah Gunarsyah Mandoen. Kita akan sama-sama melihat nanti bagaimana masa depannya di pentas sepak bola nasional. Bisa Amirullah. Ya tidak ingin terburu-buru, kita lihat ini cukup positif. Hilang bola ini. Bisa lagi. Lagi-lagi sebuah kesalahan dan kita lihat salah seorang pemain Vietnam kembali kalinya. Kali ini kapten sebelah sana Budi Nami masih mengalami kesakitan dia di lapangan. Wasit Hadiana sudah 2 kartu kuning diberikan wasit Hadiana, 1 untuk pemain Indonesia, bisa pemain Hadi dan 1 untuk pemain Vietnam. Ya, satu hal yang mungkin memang bisa menjadi catatan nanti saat jeda, bagaimana lini serang kita yang terlalu bermain vertikal ya. Ini juga tidak lepas dari strategi yang cenderung lebih vertikal sehingga eksplorasi dari sektor sayap tidak terlalu terlihat berkembang. Kalau bola kali ini kapten sebelah sana, baik sekali tadi bagaimana gerakan dari Egy. Baik sekali. Kita lihat sayang sekali bola masih mampu dicuri oleh pemain belakang dari Vietnam. Ya 2 lawan 2. Kita lihat Indonesia masih mampu menangkan 2 bola tadi, namun cukup rapat pertahanan dari Vietnam. Clearance dilakukan dan kali ini bola masih dikuasai oleh Vietnam U16. Indonesia kali ini lagi buang saja bola. Terlalu terburu-buru ya, kurang tenang saya kira para pemain. Imam Fauzi tadi langsung depan, lagi-lagi bola di awal. Ya tampaknya ada instruksi dari pelatih Vietnam di Tuan Long untuk tidak bermain-main lagi di daerah pertahanan sekali. Beberapa kali mereka melakukan clearance jauh ke depan akan membuang bola. Kita akan melihat nanti bagaimana kinerja dari depan sub karena 2 pemain yang diturunkan sejak menit awal, Rizky Fajar dan Duyung sudah ditarik keluar. Betul. Apakah Mandoen dan juga Irarisma mampu untuk memberikan sesuatu yang lebih untuk bisa membawa kemenangan Indonesia? Ini wingback yang sangat lincah sekali dia dan kita lihat, sayang sekali kita lihat bagaimana sebuah sepakan yang masih melenceng dari Mandoen tadi. Ya, sebuah peluang yang sangat baik ya, sebetulnya ada umpan dari Rian yang begitu memanjakan sekali bagi Gunarsyah tadi. Sayang sekali skor akhir di Gunarsyah sangat lemah. Ini kita kembali lihat bagaimana permainan yang cukup baik dari Rian di sektor kiri. Walaupun statusnya sebagai fullback, tapi dia sangat rajin melakukan overlapping. Ya. Ya ini yang sempat menjadi catatan Anda tadi bagaimana terupas-terupas dari kapten sebelasan Egy Maulana memang tajam namun kerap kali vertikal, padahal di sisi kiri ada Egy Maulana yang memang kerap melakukan overlapping sampai jauh ke depannya. Ya lagi kita saksikan Egy, maksud kami Rian cukup tenang tadi. Kita lihat pergerakan dari Rinaldi Siam. Kita lihat ya umpan panjang dari Egy ya, memang pemain ini sangat luar biasa memang, sangat bermain lebih dewasa dari usianya gitu. Dan transisinya mulai terlihat dalam permainan. Iya. Bagaimana variasi serangan kerap dibangun dari 2 sektor sayap. Iya betul. Dibanding babak pertama tadi terlalu terfokus ke sentral ya, penyerangan ya. Ya gagal lagi Indonesia, namun masih Imam Fauzi tampaknya akan melakukan lempar ke dalam.